Halo teman-teman semuanya, ini saya mau buat video tentang kehidupan saya di Jepang dan apa aja yang ada di Jepang. Nah, hari ini saya mau ngobrolin tentang ditangkapnya seorang warga negara Indonesia karena ketahuan membawa narkoba, teman-teman. Nah, kebetulan kita di sini justru namanya udah di ini ya, padahal kan harusnya inisial nih. Kenapa namanya udah dicantumin di sini nih? Kenapa? Nah, ini ada ceritanya, teman-teman. Nah, jadi bulan lalu ya kita tuh dihebohkan ya dengan hilangnya seseorang ya si Revi Cahya ini itu di media sosial karena dia tuh seharusnya udah tiba di Jepang harusnya ngabarin ke keluarganya. Tapi dia nggak ngasih kabar teman-teman ya. Nah, singkat cerita beberapa hari kemudian ditemuin ya dikirain nggak kenapa-napa. Nah muncul lagi berita hari ini dia itu ditangkap. Kok malah jadi ditangkap karena penyeludupan obat ya. Obat apa ya, pasti jenisnya narkoba, teman-teman ya. Nah, ini kita tuh punya komunitas Indonesia di Jepang ya, di Facebook ini ya. Nah, jadi semuanya di sini saling ya bicara apapun itu ya, yang kita jadi update gitu, teman-teman. Nah, memang kata teman-teman ya yang di sini ya, kita ngikutin kisahnya nih, saya besarin dulu ya. Nah, itu udah ada dugaan yang bersangkutan tidak bisa melewati bea cukai meski sudah melewati imigrasi. Nah, kalau teman-teman pernah ke Jepang ya, waktu landing pesawat pertama kali itu kan teman-teman ke karantina. Ya, habis dari karantina teman-teman ke mana dulu tuh? Ke ini dulu kan, ke apa namanya? Ke imigrasi itu ya. Nah, imigrasi baru ngambil barang kan teman-teman ya. Nah, ngambil barang situ itu belum selesai tuh. Yang waktu terakhir ada penjaga-penjaga tuh ngecekin kan. Nah, itu ketahuan teman-teman ya. Ya, atau ketahuannya di mana antara itulah teman-teman ya. Nah, ini ternyata bukan kasus pertama kali teman-teman. Orang Indonesia yang ketahuan bawa narkoba. Jadi kurir narkoba teman-teman ya. Nah, apa namanya? Ini kalau teman-teman mau baca cerita selengkapnya nih yang bulan lalu yang disangka hilang gitu ya. Itu tuh ini. Nah, kan aneh juga sebenarnya. Ya kalau misalkan dia travel, itu kenapa dicariin dan kenapa hilang gitu kan? Pasti ada yang disembunyiin nih sama sama mereka nih, sama yang pihak keluarga atau teman-teman ya. Ya kan kenapa baru ini 2 jam 3 jam aja langsung dikatakan hilang gitu kan. Nah, itu kan aneh ya. Padahal 2 jam 3 jam ya nggak ada sinyal, ada gimana gitu. Karena kisah dia pergi ke Jepang pun nggak jelas teman-teman ya. Nah, katanya kerja tapi pakai visa turis teman-teman. Nah, itu aneh kan, itu janggal teman-teman ya. Nah, entah dia nggak jujur sama orang tuanya khawatir, tiba-tiba dia pergi ya, bisa jadi kita nggak ada yang tahu cerita lengkapnya. Tapi hari ini ya dia ditangkap teman-teman ya. Nah, Revi juga bertemu dengan teman yang lain untuk mengambil barang-barangnya di Malaysia. Nah, ini saya pernah dengar teman-teman ya, orang Indonesia ditangkap kasus ini ngebawa narkoba dari Malaysia juga dititipin di Justip, jadi berhenti dulu di Malaysia, dari Malaysia berangkat lagi ke Jepang gitu loh. Dari Indonesia nggak bawa apa-apa, di Malaysia dititipin. Nah, itu di sananya baru diserahin sama siapa gitu. Nah, saya sih nggak tahu detail tentang kejadian ini ya. Ya, maksudnya gimana prosesnya di Jepang yang diterima ya. Nah, tapi berarti kan kalau ada orang yang mau melakukan seperti ini berarti kemungkinan tuh ada yang pernah sukses ya guys ya teman-teman ya, dan hadiah imbalannya tuh pasti besar teman-teman ya. Nggak mungkin dia cuma paling 1-2 juta bawain barang, atau kalau di Justip di sini kan kalau bawain barang tuh 1 kilonya kan 100 ribu ya. Ya nggak mungkin, misalkan bahkan 1 juta pun orang nggak akan mau berani bawa seperti ini ya. Nah, pasti besar teman-teman ya, dan pasti ada yang pernah lolos teman-teman ya. Nah, eh ini ya, terus udah gitu kita lagi. Nah, tahun 2019 juga ada ya. Nah, terus udah gitu saya baca cerita yang lain juga tahun 2021 ya ini ya.
didampingi KBRI Tokyo, 2 WNI narkoba divonis bebas, teman-teman. Ya, teman-teman, sebelumnya divonis bersalah hukuman 6 tahun denda masing-masing 2 juta. Ya, terus tapi divonis bebas, teman-teman. Saya gembira atas divonis bebas 2 WNI kita. Ya saya sih nggak gembira atau saya nggak gimana ya, tapi hmm, narkoba ini kalau misalkan barang terlarang kenapa harus bawa gitu, apalagi mereka kan warga negara Indonesia gitu ya. Seharusnya hmm, di negara sendiri aja kan, merusak negara sendiri aja kan nggak boleh. Ini kita merusak negara orang lain, teman-teman ya. Ya. Nah, di Jepang itu berapa lama sih Bang ininya, kasusnya tuh, ininya apa, kalau di penjara? Nah, ini saya udah dapat artikelnya, saya translate tadi. Ya, penjara seumur hidup atau penjara 3 tahun, teman-teman. Ya, ini ada hukumnya di sini nih. Penjara hingga 5 tahun, penjara hingga 10 tahun, ya teman-teman ya. Ya, ini saya juga baca-baca nih teman-teman. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat lagi nih ya, ini kasusnya kan wanita ya. Terus si Revi ini juga wanita, teman-teman ya. Eh, Kenapa? Mungkin kalau kali wanita secara dari hukum lebih dikasihanin gitu ya. Nggak ada yang tahu. Maksudnya lebih gampang dimanipulasi juga nggak? Katanya di sini ya. Saya baca di apa namanya, berita yang lainnya ya. Nggak di sini ya. Lebih mudah dimanipulasi gitu katanya. Nah ini kan namanya Revi ya teman-teman. Saya cari di Facebook dulu nih. Revi Cahya Solihatun. Kita cari sini nih. Revi. Nah, ini udah ada nih di sini. Saya sempat cari nih. Kepo saya orangnya. Nah, nah ya, jadi gaduh teman-teman ya. Nah, apa namanya? Dia tuh kirim ke siapa ini, orang tua atau apanya, fotonya udah nyampe gitu kan. Udah nyampe nih, teman-teman. Nah, kan ternyata kalau ini kasus narkoba ya, sayang sekali teman-teman ya. Padahal ya nggak tahu ya jalan pikiran mereka gitu yang membawa barang seperti ini, teman-teman. Ya, dan saya rasa ini aja beritanya. Nanti kalau ada update-update lagi ya, kalau teman-teman suka, tolong tulis kolom komentar konten seperti apa yang kalian suka, oke? See you guys.